Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awliya wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-abhar wa ashabil ahyan adada ni'amillahi wa ibdul. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, pengasuh Ghazalian College Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Arsitek Sam'ani Itaporis MT, ahli tata kota dan sipil. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 1 Kudus, Bapak Haji Muhammad Taufik Hidayat SAG MPD, Bapak Ibu Pengawas MTS Kabupaten Kudus, Bapak Ibu Kepala MTS se-Kabupaten Kudus, dan segenap peserta sarasian moderasi beragama dari berbagai unsur MTS yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sebuah majelis, yaitu sarasian moderasi beragama, yang pada kesempatan hari ini kita mengambil tema menelusuri dan meneladani jejak ulama Nusantara dengan subtema pengimplementasian pemahaman Islam Wasatiyah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Madrasah Sanawiyah di Kudus. Syukur alhamdulillah kedua narasumber yang kita harapkan hadir pada pagi hari ini sudah berada di hadapan kita semua. Sebetulnya masih ada satu yang akan kita hadirkan di sini, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Hasan selaku pengurus Masjid dan Makam Sunan Kudus. Tetapi pada pagi hari ini beliau berhalangan untuk hadir, sehingga kami hanya Bapak dan Ibu hanya ditemani oleh dua orang narasumber ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tema meneladani jejak ulama Nusantara ini berangkat dari pemahaman sejarah bahwa Islam masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-7, berlangsung dengan sangat damai, dan kedamaian itu terjadi karena adanya pemahaman moderasi beragama, adanya sikap, kalau di dalam bahasa Jawa ini disebut tepo seliro, saling hormat menghormati, saling tenggang rasa. Karena sebelum Islam masuk di Indonesia, di bangsa kita itu sudah ada budaya dan kepercayaan. Kepercayaan itu bagian dari budaya yang sudah mendarah daging, sehingga sulit untuk dipisahkan dari kehidupan mereka. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kedamaian yang sudah ditumbuhkan atau dimunculkan oleh generasi-generasi pendakwah terdahulu tercederai dengan masuknya paham-paham yang tadi sudah disebut oleh Pak Taufik, yang dimaksud dengan paham radikalisme, intoleran, dan sebagainya. Nah, berangkat dari itulah kami
ingin mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana sebetulnya para ulama atau para wali ini ketika berdakwah di tanah Jawa. Kami mengambil yang lebih khusus lagi, yaitu sejarah tentang Mbah Mutamakin. Seperti kita ketahui bahwa di daerah Pati mayoritas pemeluk agama Islam, Kudus lebih-lebih, dan hampir di Pantura ini pengaruh Mbah Mutamakin dan Sunan Kudus itu luar biasa. Dari saya kecil sampai sekarang itu kita tidak pernah mendengar ada intoleran atau radikal, paham radikal di Kudus. Tetapi akhir-akhir ini kita sedikit banyak mendengar ada intoleran. Dan sesungguhnya paham itu bukan buah paham yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu. Salah satu bukti akulturasi yang ada di Kudus saat ini dan sampai sekarang masih terawat dengan baik adalah bangunan Menara Kudus. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Menara Kudus itu dahulu adalah candi. Tetapi banyak peneliti yang menyebutkan bahwa Menara Kudus itu memang murni dibangun oleh Sunan Kudus sebagai bentuk akulturasi budaya yang ada pada saat itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini kami menghadirkan tokoh arsitektur asli putra Kudus, yaitu Bapak Dr. Haji Samani. Kami mohon nanti Pak Samani bisa menjelaskan sedikit banyak tentang bentuk bangunan akulturasi yang ada di Kudus, supaya nanti Bapak Ibu peserta ini mengetahui apa sejatinya dari filosofi akulturasi yang ada di Masjid Menara dan rumah-rumah Kudus Kulon yang terkenal unik-unik. Karena representasi dari Kudus itu sebetulnya Kudus Kulon. Kudus Kulon itu representasi dari Kudus. Kemudian nanti akan disambung dengan cerita Gus Ulil tentang jejak dakwahnya Mbah Mutamakin dan segenap penerusnya. Dan saya yakin tidak keliru pada pagi hari ini kita menghadirkan Gus Ulil, karena Gus Ulil ini merupakan salah satu keturunan dari Mbah Mutamakin. Nah, oleh karena itu kami mohon pemaparan yang pertama kali nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Samani Takoris, kemudian disambung dengan pemaparan oleh Gus Ulil. Namun sebelum pemaparan ini dimulai, kami mohon aplausnya untuk kedua narasumber. Terima kasih. Waktu pertama kami sampaikan kepada Pak Samani Takoris untuk memaparkan materinya. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umur dunya waddin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sungguh-sungguh kami hormati Bapak Kiai Haji Ulil Absor Abdallah beserta Ibu Nyai. Terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati seluruh pengajar pengajar bahasa Arab dan pendidikan agama Islam, guru-guru kami yang terpelajar semua ini.
panitia, Bapak Kiai Haji Aslim Akmal yang menghormati, yang menghormati teman-teman semuanya, mungkin dari Polri, TNI, Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang menghormati, ya. Mohon maaf mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, belajar, berkoordinasi. Ketika saya dihubungi oleh Pak Akmal, saya deg-degan. Saya kok disuruh ngomong masalah bangunan di Kudus di hadapan bapak-bapak. Wah, ini banyak pakar-pakar di Kudus ini lebih banyak. Tapi sebelumnya kami mencoba untuk perkenalkan diri. Nama saya Sam'ani Takoris. Kalau pendidikan kami sebenarnya S1, S2-nya sipil, S3-nya arsitek, Undip. Ya. Undip. Ya. Kalau rumah saya di Desa Pasuruan Lor, Asih Pasuruan Lor. Kalau bapak saya itu Desa Kirik, kalau ibu saya Pasuruan Lor. Ini terjadi akulturasi antara Kirik sama Pasuruan, lahirnya Sam'ani Takoris. Bapak Ibu yang mati, kalau sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Sudah hampir 4 tahun saya menjadi pejabat Kabupaten Kudus. Kalau riwayat pekerjaan saya, setelah lulus dari S1, saya diterima di Kementerian PU di Bank Dunia, mengawasi jalan-jalan kabupaten ada di Kudus. IBRD Bank Dunia yang didanai oleh Jepang. Setelah itu saya diterima juga di Kemendagri, di Jembaga, mendapat tugas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah itu saya kembali ke Kudus, di PU, Bapeda, Inspektorat, terus di lingkungan hidup pertamanan, di lingkungan hidup, di energi sumber daya mineral, terus menjadi kepala dinas PU selama 7 tahun. Menjadi kepala dinas PU merangkap di kepala kantor LH. Setelah LH ada isinya, suruh merangkap dinas perdagangan dan pasar. Setelah perdagangan dan pasar sudah ada isinya, suruh merangkap dinas perhubungan. Dan pada tahun 2018 dilantik menjadi sekretaris daerah Kabupaten Kudus. Bapak Ibu yang mati, kalau kita bicara tentang bangunan di Kabupaten Kudus, terutama di Indonesia ya, ada beberapa hal. Indonesia itu sangat luar biasa bangunannya. Ketika nenek moyang kita bangun Borobudur, apa yang ada di benak kita? Dulu tidak ada teodolit, tidak ada meteran, tidak ada apa-apa. Mereka begitu presisi sekali membangun apa? Candi Borobudur, tidak miring, tidak salah arah dan sebagainya. Itu adalah kekayaan arsitek budaya kita yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita mengacu pada di Kabupaten Kudus ya, ada beberapa bangunan-bangunan memang sangat dipengaruhi oleh beberapa budaya, iklim. Kenapa bangunan rumah Kudus itu dulu pendek sekali? Bukan orangnya pendek-pendek. Kalau dulu terasnya kalau mau masuk rumah kadang-kadang dingklok dan sebagainya. Mungkin ada filosofi juga, saya belum melakukan penelitian. Apa kalau rumah itu harus mundur, harus melakukan salam dan sebagainya, atau karena iklim? Karena iklim tropis itu ketika terjadi angin hujan itu tampias. Tapi sekarang masyarakat ini modern, membangun itu dengan bangunan-bangunan minimalis. Ketika hujan tampias masuk rumah, sekarang dikasih onek. Kalau dulu di zaman kuno itu kan kalau masuk kan pendek sekali, itu dalam rangka ketika terjadi tampias atau
panas, tidak jadi panas. Setelah ada penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya, banyak sekali perubahan-perubahan bangunan-bangunan di Kabupaten Kudus. Bangunan-bangunan itu sangat dipengaruhi pertama iklim, kedua sosial ekonomi masyarakat. Yang bisa bangun bagus, contohnya Joglo dengan ukir-ukirnya sangat luar biasa pasti. Kalau di kampung, penyekatnya pasti gede. Yang menjadi ciri khas Kabupaten Kudus adalah Joglo Bencu dan rumah adat atau rumah dengan ukir-ukiran. Kalau kita keluar daerah ya, ke Lampung atau kemana, ketika ada bangunan dengan ada pura di depan rumah, itu orang Bali, orang Bali. Tidak usah berkata-kata, kita sudah tahu. Oh, ada bangunan itu berarti dia orang Bali. Kalau di Kudus belum ada sebuah identitas yang sangat disepakati oleh beberapa pakar-pakar. Itu harus dibiok, apa harus gabung? Belum ada kesepakatan dan belum ada sebuah kebanggaan, atau mungkin ada menara kecil dan sebagainya. Ini menjadi catatan, menjadi suatu kesepakatan kita bersama mana yang menjadi ciri khas identitas bangunan di Kabupaten Kudus. Contohnya, kalau kita kemana-mana padahal orang Kudus itu tersebar di seluruh daerah, kita tidak bisa membedakan ini orang Kudus atau tidak. Sekarang dengan adanya perkembangan masyarakat Kudus atau Jawa Tengah sudah mulai banyak. Walaupun bangunannya modern di depan rumah dibuat gazebo dengan pencu. Nah, ini adalah suatu kebangkitan arsitektur daerah, sehingga mereka teman-temannya warga Kudus merasa bangga dengan bangunan-bangunannya. Bangunan-bangunan di Kabupaten Kudus ini, terutama yang Joglo yang mungkin sudah mengalami degradasi, Pak. Ya, banyak yang dijual pindah ke Jakarta. Bangunan-bangunan ini mungkin tinggal sedikit aja. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk bapak-bapak semuanya bahwa mempertahankan bangunan di ukir yang ada di Kabupaten Kudus, termasuk perawatannya juga sangat-sangat mahal. Bangunan-bangunan juga dipengaruhi oleh agama. Kalau kita masjid pasti ada apa? Nuansa-nuansa Islami, Eropa, Persia maupun Arab, pasti ada. Kalau bangunan-bangunan gereja pasti ada bentuk-bentuknya. Itu adalah identitas agama juga mempengaruhi juga. Kami akan tidak banyak bicara banyak-banyak karena kami yakin guru-guru kami di depan, para kiai di depan kami lebih ahlinya. Mungkin kalau bangunan bapak-bapak ini sudah mulai buka-buka internet, Google dan sebagainya tentang bangunan-bangunan modern. Dan yang mempengaruhi bangunan-bangunan itu juga era modernisasi dan era revolusi digitalisasi. Sekarang masyarakat Kudus kalau mau bangun buka di Google bentuknya seperti apa, beres. Tolong mungkin kita kesepakati bersama bahwa yang menjadi ciri khas bangunan di Kudus itu apa? Harus Joglo bentuknya, harus ukirnya, atau harus gapuranya. Minimal masyarakat Kudus itu kalau mau bangun ada gapura ekspos batang. Itu kadang bisa menjadikan ciri-ciri bangunan-bangunan di Kabupaten Kudus. Kami akan tidak bicara terlalu banyak, biar nanti Bapak Kiai Haji Ulil Albab, Abah Uli Afzor yang bisa memberikan wawasan yang lebih banyak. Gitu. Kami juga terima kasih diundang di sini. Kadang saya deg-degan sama bapak-bapak guru kami, guru-guru kami yang mungkin sudah pengalaman di bidang masing-masing. Kami juga akan selalu membuka diri berinteraksi dengan bapak-bapak itu semuanya, bisa memberikan kontribusi termasuk dalam hal pembangunan di Kabupaten Kudus. Kami mohon maaf, Pak Yai mungkin tidak terlalu banyak
Kabupaten Kudus. Mungkin itu paparan kami. Mari kita lestarikan bangunan-bangunan Kabupaten Kudus. Mungkin kita bangga dengan ciri khas Kudus dengan membangun minimal pagar dengan ekspos bata, dengan gapurannya, sehingga menjadi identitas arsitektur Kabupaten Kudus. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, ada yang salah. Bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samani Takuris. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah rumah asli Kudus yang hingga sekarang itu masih terjaga, terawat dengan baik dan belum terjual ke tangan lain, ke tangan orang lain. Yaitu belum terjual. Bukan. Memang untuk dilestarikan, yaitu rumah adat Kudus atau rumah Kudus yang asli, yang sekarang sudah menjadi milik Yayasan Masjid dan Makam Sunan Kudus. Letaknya ada di sebelah selatan Menara Kudus. Konon rumah ini itu adalah rumah yang terbaik yang pernah ada di Kudus. Yang terbaik dulu ada dua. Yang pertama itu yang di sebelah selatan menara itu. Kemudian yang kedua itu ada di Jalan Veteran yang dimiliki oleh Pak Haji Saleh Sakur, mantan Ketua DPR periode Orde Lama dan Orde Baru. Tapi yang punya Pak Saleh Sakur itu sudah tidak ada di Kudus, sudah pindah di Jakarta. Jadi benar apa yang tadi disampaikan Pak Samani, rumah Kudus ini sedikit-sedikit akan mengalami pengurangan-pengurangan dan nilai-nilai filosofisnya itu mengalami distorsi. Jadi kalau mencari rumah Kudus yang asli sekarang sudah agak sulit karena model arsitekturnya itu sudah menganut paham modern. Jadi seperti tadi digambarkan rumah Kudus itu ada pintu yang agak pendek sehingga kalau orang masuk itu mesti membungkukkan badan. Ini saya yakin mengandung filosofi atau ajaran sopan santun. Kemudian juga ada gapuronya. Konon kata gapuro ini berasal dari serapan bahasa Arab yang artinya maaf atau ampunan. Jadi kalau masuk ke situ, masuk melewati gapuro itu, semua kesalahan akan diampuni, semua kesalahan akan dimaafkan. Sehingga ketika tamu itu masuk, sudah tidak ada lagi sikap-sikap dendam dan seterusnya. Ini komentar saya tentang materinya Pak Samani. Kemudian berikutnya, mari kita ikuti bersama pemaparan dari Bapak Kiai Haji Abdallah yang akan bercerita tentang bagaimana dakwah Mbah Mutamakin dan generasi penerusnya, sehingga penduduk di Pantura, Pati, Juwono, Rembang dan seterusnya sampai ke sini bisa mayoritas membawa agama Islam. Dan seandainya ada yang non-muslim itu masih bisa hidup berdampingan dengan dan tertib. Monggo Gus Udin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para guru-guru pendidikan agama Islam seluruh Kabupaten Kudus, Kiai Aslim Akmal ingkang kawula mulyakaken, Dr. Sam'ani yang saya hormati, Mas Taufik Hidayat, para hadirin dan hadirat yang lain. Saya sengaja meminta kepada Kiai Aslim untuk diizinkan menyampaikan materi ini dengan berdiri supaya kelihatannya seperti sambutan pernikahan. Pertama-tama saya menghaturkan terima kasih, syukron jazilan sudah diundang untuk bisa silaturahmi dengan para guru-guru se-Kabupaten Kudus, guru-guru pendidikan agama Islam. Tadi sebelum saya naik panggung Kiai Aslim, saya sudah melaporkan ke pejabat petinggi Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya laporkan bahwa hari ini saya menghadiri acara moderasi beragama yang diadakan secara mandiri oleh guru-guru Kudus, tanpa ada bantuan sedikit pun dari Kemenang. Saya belum dapat jawaban dari pejabat Kemenangnya, tetapi saya sudah laporkan ibu-ibu semua, ini adalah inisiatif yang sangat baik sekali, karena ini diadakan secara mandiri atas gagasan, niat dan prakarsa dari para guru-guru sendiri. Biasanya acara-acara begini ini acara-acara yang diadakan oleh Kemenang atau kantor pemerintah, tetapi ini acara swasta. Ini acara swasta hari ini, jadi pahalanya lebih besar. Insya Allah lebih besar pahalanya, karena diusahakan secara mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, tema acara pada hari ini itu pas sekali, yaitu memaknai moderasi beragama dengan mengangkat tema meneladani jejak langkah ulama Nusantara. Ini saya belum pernah Kiai Aslim mendatangi acara moderasi beragama temanya seperti ini baru pertama kali di Kudus. Ini saya tidak dobol ya. Saya berkata beneran. Belum pernah saya menyaksikan acara moderasi beragama judulnya seperti ini. Kenapa ini saya katakan pas dan tepat? Karena memang moderasi beragama itu memang program yang sekarang ini merupakan program unggulannya pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama. Tetapi yang menyusun program ini, karena saya tahu, saya terlibat dari awal dalam penyusunan modul-modul moderasi beragama yang diadakan oleh Kemenang.
waktu zaman Menteri Lukman Saifuddin. Saya ikut menyusun modulnya. Jadi memang program ini itu program pemerintah, tetapi yang menyusun program ini sebagian besar adalah anak-anak santri biasa. Saya tahu betul. Jadi yang menyusun modul-modulnya ini lulusan Kajen, lulusan Cipasung, lulusan pondok ini, lulusan pondok itu. Cuma memang yang menjadi payungnya itu adalah pemerintah. Tetapi ini mohon maaf, saya memang sedang sakit batuk karena baru pulang haji. Katanya kalau pulang haji batuk itu hajinya makbul katanya. Katanya. Jadi yang menyusun program moderasi beragama ini adalah santri-santri. Karena itu kalau judulnya adalah meneladani jejak para ulama Nusantara, itu sudah seharusnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua ini sebagai umat Islam tentu saja panutan kita adalah Nabi Agung kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panutan kita. Lalu setelah Kanjeng Nabi, panutan kita adalah para sahabat. Setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus menerus sampai kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang mendakwahkan Islam di seluruh tanah Nusantara. Kita ini semua tinggal di Kudus. Saya orang Pati, istri saya orang Lembang. Ya, kita satu Karesidenan. Dapilnya sama, dapil 3 Jawa Tengah. Saya tahu ya. Kita ini tinggal di Kudus, tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Gak pernah sama sekali. Kita tidak pernah ketemu dengan sahabat. Ketika Kanjeng Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Shallu. Ini domirnya memang domir muzakkar, ya. Laki-laki. Tetapi yang disuruh sholat di sini bukan hanya laki-laki saja, yang perempuan tidak sholat, bukan. Ya, solu itu memang domirnya domir muzakkar. Sholatlah kalian, kalau makna harafiahnya, sholatlah kalian wahai laki-laki. Nanti ada yang memahami, wah kalau begitu perempuan tidak usah sholat, nggak apa-apa, karena redaksinya Kanjeng Nabi hanya solu. Tidak solu wa sholaina, enggak. Bukan begitu artinya. Di dalam pesantren itu ada ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu tentang bagaimana menyampaikan kalimat dengan cara yang baligh, cara yang sesuai, yang bisa menimbulkan kesan yang mendalam kepada para pendengarnya. Nah, solu di sini memang domirnya muzakkar. Tetapi yang dimaksudkan bukan hanya laki-laki saja. Kanjeng Nabi bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana aku Kanjeng Nabi sholat." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Loh, sampeyan itu apakah pernah lihat Kanjeng Nabi sholat? Kan redaksinya shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Lah orang Kudus ini nggak pernah lihat Kanjeng Nabi sholat, nggak pernah. Apakah pernah ada di sini yang melihat Kanjeng Nabi sholat walaupun mimpi saja? Kalau ada yang pernah mimpi lihat Kanjeng Nabi sholat, tak cucuk tangannya di sini. Ada? Beneran nih? Ada betul nih? Beneran kan? Kita semua ini melihat Kanjeng Nabi sholat.
itu karena berkat para ulama-ulama yang menceritakan sholatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholatnya itu dulu begini itu tidak pernah kita dengar langsung, kita lihat langsung dari Kanjeng Nabi. Begini itu adalah kita dapatkan dari para ulama. Kalau di Kudus zaman saya kecil dulu, kita belajar sholat ini dari orang Kudus. Ya asli. Kitab pesolatannya Mbak Asnawi Kudus. Sampai sekarang masih dipakai. Masih kitab pesolatan. Saya ini banyak studi mengenai berbagai bentuk-bentuk dan artikulasi Islam di berbagai kawasan Nusantara. Di semua daerah itu ada kitab pesolatan itu. Di Kudus pesolatannya Mbak Asnawi. Di daerah Pekalongan ada kitab pesolatan karangan namanya Kiai Sakhoni. Di daerah Betawi ada kitab pesolatan karangan Syekh Uthman, seorang Hadrami. Di Kalimantan Selatan ada kitab pesolatan dalam bahasa Melayu. Di kawasan Sumatera ada kitab pesolatan. Di Thailand Selatan, di Patani, itu juga ada kitab pesolatan. Di hampir semua tempat di dunia ini, kitab pesolatan itu kitab unggulan. Itu kan, kalau kitab pesolatan itu kan seolah-olah sepele, pesolatan. Harganya juga murah sekali. Tetapi ini kitab penting sekali. Kenapa ada kitab pesolatan seperti ini bertebaran di seluruh dunia? Termasuk nih, almarhum Dr. Nurholis Majid, intelektual terkemuka Indonesia selain Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, itu juga nulis kitab pesolatan dalam bahasa Indonesia. Ada ya? Kenapa kok banyak kitab pesolatan di berbagai wilayah di dunia Islam ini, Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa? Karena hadis tadi itu, Shollu kama ra'aitumuni. Jenengan sholat itu nggak bisa seenaknya sendiri, harus mengikuti tata cara Kanjeng Nabi sholat. Tetapi kita ini nggak mungkin melihat Kanjeng Nabi sholat, tidak mungkin. Kita bisa melihat Kanjeng Nabi berkat usaha, berkat istihad, berkat dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari dulu, sejak zaman Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah pada abad 8 Masehi sampai sekarang ini. Dari sejak zaman Imam Syafi'i sampai Kiai Asnawi Kudus, itu semua ribuan ulama itu. Ribuan ulama yang menceritakan bagaimana sholat ini bisa kita laksanakan seperti Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sebelum saya datang ke forum ini, saya diajak oleh Kiai Aslim Akmal sarapan di warung opor gosong. Ini kok kayak forumnya Gus Yahya, ketua PBNU yang sekarang, terong gosong. Opor gosong Sunggingan, ternyata enak. Nah, ketika diajak sarapan oleh Kiai Aslim, saya cerita banyak mengenai pertemuan saya. Saya kemarin sebelum berangkat ke Kudus pakai kereta jam 4 sore, saya datang hari ini bersama istri saya, Mbak Inas Suraya. Saya ini Kiai Aslim adalah ya jelek-jelek kiai juga lah, jelek-jelek ya.
kiai yang madhab saya itu madhab Gusmus, karena kebetulan mertua saya. Madhab Gusmus itu adalah madhab kiai yang kalau pergi kemana-mana didampingi istri. Ada dua jenis kiai, kiai yang menampakkan istrinya dan kiai yang menyembunyikan istrinya. Saya ini adalah model kiai yang menampakkan istrinya, cuma satu ini aja Pak, gak ada yang lain. Saya datang bersama istri saya kemarin, sebelum saya datang ke sini, bertemu dengan seorang Belanda, sarjana Belanda yang baru lulus kuliah di Inggris. Dia keturunan Turki, namanya Nuri Kurnas. Dia cerita kepada saya atau bertanya kepada saya sambil bercerita, dia punya keluarga dari Turki yang pergi haji. Nah, keluarganya yang dari Turki yang pergi haji ketika di Mekah, tentu saja dia bertemu dengan banyak bangsa-bangsa dari berbagai negara. Orang-orang dari berbagai model dan wajah dan tingkah laku yang macam-macam. Nah, di antara seluruh orang-orang dari berbagai bangsa ini cerita orang Turki ini, yang paling mengesankan mereka adalah orang Indonesia. Jadi menurut kesan orang-orang Turki yang pergi haji, saudara-saudaranya ini, teman saya yang tamu saya dari Belanda itu, orang Indonesia itu mengesankan sekali. Yaitu akhlaknya bagus, orangnya ramah, menyenangkan, dan selalu senyum. Diinjak kakinya senyum, kesenggol senyum, kesikut senyum. Kok senyum terus? Mereka terkesan sekali. Dan saya bisa menyaksikan kebenaran kesaksian orang Turki ini, karena kemarin saya juga haji. Saya baru pulang haji beberapa yang lalu. Nah, ketika saya haji, ya biasa haji nyari oleh-oleh, nggak lengkap. Rukunnya haji itu salah satunya belanja oleh-oleh. Itu rukun haji. Nah, waktu saya keliling cari oleh-oleh, tasbih, apalah, peci, sorban dan segala macam, selalu kalau saya belanja, termasuk saya belanja kitab, saya tanya kepada penjaga tokonya atau pemilik tokonya. Saya tanya macam-macam, lalu dia tanya kepada saya, kamu dari mana? Saya bilang orang Indonesia. Wah, dia senang sekali. Nah, banyak sekali, berkali-kali saya ketemu dengan para penjaga toko ini, yang ketika saya tahu orang Indonesia, dia langsung mengungkapkan kegembiraannya. Orang Indonesia itu luar biasa, orang yang paling baik akhlaknya di dunia. Itu kesaksian orang Arab sendiri, orang Yaman, saya ketemu dengan orang Bangladesh yang sudah 20 tahun tinggal di sana. Jadi memang orang Indonesia ini mengesankan. Lalu orang Turki, tamu saya dari Belanda kemarin itu tanya kepada saya, ini kenapa? Kenapa orang Indonesia akhlaknya baik? Saya sebetulnya nggak tahu jawabannya karena nggak pernah memikirkan itu. Sebagai orang Indonesia ya menurut saya akhlaknya oke, tapi ya gitu-gitu saja menurut saya. Tapi ternyata di mata orang lain, akhlaknya orang Indonesia itu luar biasa spesial dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu apa penjelasannya? Nah, saya mikir jawabannya. Saya ketemu jawabannya. Saya bilang kepada tamu saya ini, orang Indonesia ini baik akhlaknya itu karena sentuhan para ulama. Sentuhan para ulama. Bagaimana penjelasannya? Bapak dan Ibu sekalian,
Ada perbedaan mendasar antara ulama Indonesia dengan ulama Arab. Perbedaannya banyak. Yang ulama Arab hidungnya mancung, yang Jawa pesek-pesek. Itu perbedaan yang kelihatan. Tetapi ada perbedaan yang penting untuk dibahas, untuk didiskusikan, yaitu ulama Timur Tengah, ulama Arab itu ciri-cirinya saudara-saudara sekalian adalah ngarang kitab banyak sekali. Jenengan kalau sowan ke dalamnya para romo kiai di Kudus, dimanapun, di Pati, di Rembang, itu kalau jenengan masuk ke ruang tamunya kiai, itu kan ada ciri-ciri khasnya itu kiai. Ruang tamunya romo kiai itu spesial. Jenengan pernah memperhatikan waktu ruang tamunya kiai itu selalu ada tulisan hadza min fadli rabbi, itu selalu ada begitu. Lalu nanti di pintunya ada mantra, ada suwo, tahu suwo ya? Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laraduka ilma. Itu suwo penting sekali. Apa khasiatnya? Kalau ingin tahu, datang ke rumah saya sambil membawa kopi dan gula. Selalu begitu. Nah, tetapi selain itu, ruang tamunya kiai-kiai ini adalah penuh dengan kitab-kitab. Penuh dengan kitab-kitab. Itu kitab-kitab semua itu hampir semuanya karangan ulama Arab. Sedikit sekali yang karangannya ulama Indonesia. Sedikit sekali. Hampir semua adalah kitab-kitab karangannya orang Arab. Itu ciri-ciri ulama Arab. Mereka rajin mengarang buku. Tetapi, ulama Arab walaupun bukunya tebal-tebal, santrinya itu sedikit. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya selalu saya baca setiap malam Jumat, disiarkan melalui Facebook, ya. Makanya saya ini disebut sebagai Kiai KO, Kiai online. Santrinya namanya SO, santri online. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, santrinya itu cuma 300. 300 itu kayak adik ipar saya di Pati sana, pondoknya di Cebolek sana, tempatnya Mbah Utamakin itu 300. Imam Ghazali ulama sebesar itu yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin yang dibaca seluruh dunia, santrinya cuma 300. Tetapi ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, santrinya ribuan. Hanya saja ulama Nusantara ini tidak banyak mengarang kitab. Kiai-kiai yang ngarang kitab itu tidak banyak. Mun saya udah Mbak Asnawi ini selain pesolatan wonten kitab senese. Mun tak seket ya. Tapi mesti tipis ya. Oke, masih ada ya. Oke, paling kan itu tok. Bisa langsung bisa. Ya paling 3, 4, 5 awal. Tapi nak ulama Arab itu karangannya 200. Imam Suyuti yang ngarang tafsir Jalalain itu karangannya sampai 400 atau 500. 500 kitab. Jadi ulama Arab itu ciri-cirinya adalah kitabnya banyak. Ulama Jawa ciri-cirinya santrinya banyak. Jadi kalau ulama Arab itu kitabnya banyak, santrinya sedikit. Kalau ulama Jawa kitabnya sedikit, santrinya banyak. Jadi ulama Jawa ini memang tidak punya waktu untuk ngarang kitab karena ngurusi santri banyak sekali. Mbah Maimun Zubair itu ulama sealim itu ngarang kitab hanya beberapa saja, nggak nyampe 5 kitab, sedikit sekali. Tetapi santrinya ribuan bertebaran di mana-mana. Itu kalau nggak santrinya banyak, itu Gus Yasin itu mungkin nggak bisa itu jadi wakil gubernur gitu.
Ini berkat dari usaha ulama-ulama Nusantara yang menyebarkan ilmunya. Jadi Allah itu maha adil, yang ngarang kitab itu ulama Arab, yang ngaji kitabnya orang Arab itu ulama Jawa. Jadi ini kalau dalam ilmu sosiologi namanya pembagian kerja, division of labor, itu kalau bahasa Inggrisnya, pembagian kerja. Jadi ulama Timur Tengah yang ngarang kitab, tetapi yang baca kitabnya, yang ngaji dan mengamalkan kitab-kitab itu adalah ulama Indonesia, terutama ulama Jawa. Jadi ulama Indonesia itu perannya luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaan tamu saya dari Belanda tadi itu, kenapa orang Indonesia itu akhlaknya baik? Saya menduga Bapak dan Ibu sekalian, orang Indonesia akhlaknya baik itu karena sentuhan tangan para ulama-ulama ini. Dan ini lihat nih, lihat ulama kita itu luar biasa. Jenengan lihat lokasi pondok pesantren itu sing kathah teng kutha napa teng desa? Kutha napa desa? Desa-desa kabeh. Sing teng kutha kan perguruan tinggi. IAIN, UIN, UMK, Undip itu semua di kota-kota besar. Tetapi kalau pondok pesantren itu umumnya mereka itu kiai-kiai mendirikan pondok di kampung. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren yang jauh sekali di Banyuwangi. Ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi. Ini pondok yang terkenal karena wiridan ngaji ihya setiap 5 tahun sekali khatam. 5 tahun sekali khatam. Dibaca oleh 2 kiainya kakak beradik, Kiai Hisham Syafaat, Kiai Hashim Syafaat. Ini pondok didirikan oleh kiai namanya Kiai Syafaat almarhum. Kiai Syafaat ini mendirikan pondok dulunya itu di tengah-tengah sawah jauh dari jalan besar. Di dalam ilmu marketing modern, mendirikan lembaga di perkampungan di tengah sawah itu tidak masuk akal. Dalam ilmu marketing itu tidak masuk akal. Kalau mau mendirikan usaha, cari tempat yang strategis. Tempat yang strategis itu di mana? Di pinggir jalan, feng shui-nya bagus, kan begitu. Tetapi kiai-kiai ini mendirikan pondok melawan ilmu marketing semua. Melawan ilmu marketing semua itu. Mendirikan pondok di perkampungan, jauh dari perkotaan. Di tengah-tengah sawah, kalau bahasanya orang Pati, gong liwang liwung. Aduh manusia, aduh jin, aduh setan. Gong liwang liwung. Di tengah sawah. Tetapi sekarang pondok Darussalam Blok Agung itu santrinya itu sekitar 7.000. Tidak masuk akal. Kok bisa kiai mendirikan pondok dengan melawan ilmu marketing yang paling dasar, yaitu mendirikan sesuatu itu ya harus di tempat yang strategis. Ini malah jauh. Dan ternyata berhasil. Jadi ciri ulama-ulama kita adalah selain memang tidak banyak karang kitab, banyak ngaji, mereka itu mendekati rakyat kecil. Mendekati rakyat kecil. Ibu-ibu sekalian, salah satu ciri ulama kita itu adalah beda dengan sarjana-sarjana kampusan itu. Bedanya adalah ini semua yang saya omongkan ini judulnya moderasi beragama, tapi nggak saya juduli begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini semua moderasi beragama. Ini kok nggak ada moderasinya? Ya ini moderasi itu ini. Nanti ketemu nanti pangkalnya. Insya Allah ketemu. Jadi kiai-kiai ini, kiai-kiai itu ciri-cirinya adalah bisa ngomong tingkat langit dan bisa ngomong tingkat bumi. Itu bedanya kiai dengan sarjana. Kalau profesor yang ngajar di kampus, saya ini juga ngajar di kampus juga. Kalau profesor, doktor yang ngajar di kampus itu biasanya ngomong dengan orang awam itu tidak bisa.
Tidak bisa. Tapi kalau kiai ngomong dari tingkat langit sampai tingkat bumi bisa. Bisa. Imam Ghazali itu ngarang kitab besar sekali Ihya Ulumuddin untuk para pelajar-pelajar mahasiswa yang tingkat tinggi. Tetapi beliau juga ngarang kitab untuk orang awam. Kitab misalnya Bidayatul Hidayah itu untuk orang awam, kecil sekali. Jadi kiai-kiai itu karena berada di kampung, mereka ini berbicara dengan orang-orang awam. Karena itu Mbah Bisri Mustafa, ayahandanya Gus, itu ngarang kitab semua dalam bahasa Jawa. Nah ini Mbah Bisri termasuk kiai Jawa yang agak aneh. Karena biasanya kiai Jawa itu tidak sempat ngarang kitab. Nah Mbah Bisri ini luar biasa. Sudah ngurus santri, pidato kemana-mana, ceramah, ngarang kitab. Jumlah kitabnya itu sekarang kalau nggak salah sekitar 200-an kitab. Semua dalam bahasa Jawa. Nah bahasa Jawanya, bahasa Jawa yang bisa dipahami orang banyak. Inilah Mbah Bisri Mustafa. Nah jadi kiai-kiai kita itu dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Karena itu, makanya tadi saya katakan jawaban saya kepada tamu dari Belanda itu, kenapa kok orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik? Saya agak yakin atau mungkin yakin, tidak 100% tetapi yakin sekali saya. Itu pasti sentuhan para ulama. Ulama yang tadi itu rela tidak ngarang kitab gede-gede seperti orang Arab, rela mendirikan pondok di kampung-kampung, tidak di perkotaan. Meskipun sekarang sudah mulai berkembang pondok-pondok di perkotaan, mulai berkembang. Nah, kiai-kiai itu mendirikan pondok di pesantren semua. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, kalau kita mau bicara mengenai moderasi beragama, itu salah satu ajaran atau poin atau nilai yang paling penting dalam moderasi beragama itu sebetulnya adalah akhlak. Akhlak ini yang menurut saya paling penting. Karena Islam yang diajarkan oleh para wali-wali, oleh Mbah Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, oleh Sunan Bonang, Sunan Ampel, termasuk oleh Mbah Mutamakin, Hajem, itu sebetulnya akhlak. Dan orang Jawa, bukan hanya orang Jawa, orang Indonesia pada umumnya itu memang menggemari akhlak. Sejak dulu. Karena itu Islam yang datang ke Indonesia, pertama kali yang masuk ke Indonesia itu ke wilayah Nusantara ini sebetulnya Islam akhlak. Sebelum Islam fikih. Orang Indonesia itu mengenal Islam pertama melalui tasawuf. Waktu Islam datang pertama kali melalui Sumatera. Jadi orang Sumatera ini dari segi senioritas mereka itu lebih tua daripada kita. Karena Islam itu datang dari Persia, dari tanah Arab, itu melalui menyusur pinggiran. Jadi ada dua jalur Islam itu masuk ke Indonesia, para Bapak dan Ibu sekalian. Ada jalur darat, ada jalur laut. Jalur darat itu Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Tuban. Maksudnya jalan lewat darat, yaitu dari Persia sekarang ini, yaitu Iran, turun ke bawah ke India, turun ke bawah ke Melayu turun ke Aceh. Itu jalan darat. Jalan yang kedua
jalan yang paling banyak dipakai, yaitu jalan laut. Jalan laut itu dimulai dari negeri Yaman. Yaman menyusur Samudra Hindia, melalui anak benua Hindia, turun ke bawah sampai ke Aceh. Ketemunya di Aceh dua-duanya, baik jalur darat maupun jalur laut. Itulah yang menjelaskan kenapa mazhab Syafi'i itu terkenal di Indonesia. Karena salah satu sumbernya Islam datang ke Indonesia itu adalah melalui Yaman, jalur laut. Negara Yaman itu negara yang di situ mazhab Syafi'inya kuat sekali. Dikembangkan oleh para habaib di sana yang disebut dengan as-sadah al-alawiyun, yaitu leluhurnya para habaib di Indonesia. Mereka itulah yang salah satunya yang membawa mazhab Syafi'i ke Indonesia lewat laut. Satu lagi lewat darat. Nah, kalau lewat darat itu masuknya lewat India. India mazhabnya Hanafi. Karena itu dulu pernah mazhab Hanafi itu menjejakkan kakinya di Indonesia. Tapi kalah populer dengan mazhab Syafi'i. Karena jalur laut lebih kuat. Karena pelayaran. Mbah Mutamakin itu dulu konon ya, pernah melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Kalau menurut cerita-cerita lokal, Mbah Mutamakin itu pergi ke Timur Tengah itu digendong jin. Digendong jin ke Yaman sana. Ini kalau cerita rakyat. Tapi kalau menurut saya, Mbah Mutamakin itu pergi ke Mekah melalui Yaman, ya melalui laut, melalui kapal layar. Karena Mbah Mutamakin itu aslinya Tuban. Tuban itu termasuk daerah pelabuhan penting pada zaman dulu, pada zaman Majapahit. Mbah Mutamakin itu putranya seorang penguasa di daerah Tuban, Sumo Hadinegoro, dan sudah pasti karena ini adalah keluarga bangsawan, sudah pasti punya relasi banyak dengan para pemilik kapal. Mbah Mutamakin pergi ke tanah Arab melalui jalur laut ini sampai ke Yaman naik ke Mekah. Nah, jadi orang Sumatera itu dari segi senioritas mereka itu lebih senior daripada kita. Ngajinya juga lebih dulu. Sebelum orang Indonesia, orang Jawa kenal kitab, itu orang-orang daerah Aceh sana sudah mengenal kitab semua. Jadi kita hormat sama orang Sumatera karena mereka lebih tua ilmunya. Meskipun orang Jawa ini lebih unggul karena mengembangkan pondok pesantrennya lebih sukses. Nah, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ini dulunya pertama membawa Islam itu berupa akhlak. Sebelum fikih. Karena kalau dakwah itu melalui fikih duluan agak susah. Karena fikih itu urusannya halal haram. Kadang-kadang bikin orang bertengkar fikih. Fikih itu bikin tengkar. Termasuk pelajaran akidah itu kalau diajarkan dengan tidak tepat itu bikin tengkar. Nah, para wali-wali dulu itu bijaksana sekali. Yang dibawa duluan itu akhlak. Karena akhlak itu menyatukan, membuat orang moderat. Makanya saya bilang moderasi beragama itu intinya akhlak. Ceritanya Islam datang ke Indonesia pertama kali itu melalui akhlak. Karena itu dulu perdebatan pertama tentang ilmu di Indonesia itu pernah terjadi di Aceh pada abad 17 1600-an. Perdebatan mengenai tasawuf. Kalau di NU kan ada namanya Bahthul Masail. Nah, zaman itu Bahthul Masailnya itu bukan tentang fikih, tapi tentang ilmu tasawuf. Kenapa? Karena tasawuflah yang pertama kali dibawa oleh para wali-wali ke Indonesia. Akhlak itu menyatukan. Nah, baru setelah orang Indonesia itu ditaklukkan hatinya dengan akhlak Islam,
pelan-pelan mereka belajar fikih. Belajar fikih itu belakangan. Belajar akidah tentu saja dari awal belajar akidah secukupnya. Tetapi yang paling didalami lebih awal itu akhlak. Bapak Ibu sekalian, makanya akhlak ini penting sekali. Islam masuk ke Indonesia pertama itu adalah akhlak. Islam berkembang di Jawa itu juga karena akhlak. Salah satu teladan akhlak yang luar biasa dari para wali-wali adalah tenggang rasa. Tenggang rasa. Saya tidak tahu tenggang rasa itu bahasa Arabnya apa, tidak tahu saya. Karena itu istilah khas Jawa. Tenggang rasa. Tepok seliro. Kita dioceki tepok seliro itu maksudnya apa itu? Tepok seliro. Itu kan saya nggak tahu maknanya satu persatu. Tapi tepok seliro tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Sebetulnya ajaran tenggang rasa dan tepok seliro itu adalah terjemahan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian semua. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian itu mencintai, hatta yuhibba, mencintai terhadap saudaranya, melakukan sesuatu terhadap saudaranya yang dia senang jika sesuatu itu dilakukan saudaranya itu dilakukan pada dirinya. Intinya kalau jenengan orang belum dijiwet, yo aja jiwet. Nah orang kepengin ngidek sikile wong yo aja nginjek sikile wong. Nak merasa orang enak diidoni yo aja ngidek. Itu namanya tepo seliro tenggang rasa. Merasakan perasaan orang lain. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah khusus itu, putting yourself in other shoe. Kalian meletakkan diri sampean terhadap sepatunya orang lain. Iya rasanya nganggo sepatune wong liya iki rasane piye. Itu namanya tenggang rasa tepo seliro. Itulah ajaran orang Jawa. Itulah akhlak. Itulah yang diajarkan oleh para wali-wali. Tenggang rasanya wali-wali itu yang paling jelas sekali adalah ya Sunan Kudus itu. Sunan Kudus, wali-wali itu ada banyak jenis itu soalnya. Ada wali seperti Sunan Kudus yang tenggang rasa luar biasa. Sunan Kudus itu cirinya adalah tenggang rasa. Tidak mau nyembelih sapi karena gak enak dengan orang Hindu saat itu. Gak enak itu, tenggang rasa. Nah ada model wali yang lain. Ini wali, kalau saya ini madhab walinya adalah madhab wali Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu ciri-cirinya adalah beda dengan Sunan Kudus. Mbah Mutamakin itu suka menyek penguasa. Itu Mutamakin. Suka menggangguin penguasa. Mbah Mutamakin itu konon diceritakan, ini menurut cerita-cerita di Kancing, dia itu ini kiai wali, punya 2 anjing, 2 kirek. Mbah Mutamakin itu ngimoni kirek loro. Satu namanya Abdul Kohar, yang satu namanya Komarudin. Kirek jenenge Abdul Kohar karo Komarudin. Abdul Kohar Komarudin itu jenenge penghulu ning Tuban. Jadi Mbah Mutamakin menamai anjingnya itu nama penghulu. Kira-kira bagaimana perasaan penghulunya? Kira-kira begini. Marah kan? Lalu dilaporkan ke Kesultanan
Mataram, di Surakarta diadili. Nah, Bani Tamakin itu memang cirinya begitu, suka mengganggu, mengusili penguasa, orang-orang yang punya kuasa. Karena itu kalau cucu-cucunya suka mengganggu itu bisa dimaklumi biasa. Karena memang cirinya Bani Tamakin itu pengganggu, troublemaker, supaya orang sadar. Karena kalau nggak ada pengganggu dalam masyarakat itu repot. Kadang-kadang di dalam masyarakat itu ada orang yang diserai Gusti Allah, tugasnya itu apa namanya kalau di kantor itu job desknya. Gusti Allah itu punya makhluk yang job desknya itu ganggu orang lain, tapi ada hikmahnya. Karena ada ganggu yang sekedar ganggu, tapi ini ganggu yang ada hikmahnya, yaitu supaya orang itu benar-benar turu dan tangi. Nah itu baru kita makin tugasnya job desknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ganggu, biar penguasa itu tidak enak-enakan gitu, harus diganggu oleh rakyat biar kerja semangat. Karena kalau nggak ada yang mengkritik itu memang repot. Karena itu saya ini lulusan Kajen, madrasah Kajen itu terutama Toliul Falah, madrasahnya Mbah Sahal Mahmud, Mbah Dullah Salam, itu madrasah yang aneh dalam pengertian positif. Madrasah yang sampai sekarang melarang santrinya ujian negeri. Kenapa? Karena kalau sampean ikut ujian negeri itu nanti mencari ilmunya itu tidak murni untuk ilmu, mesti dicampuri ono niat yang lain-lain, pamrih sing werna-werna. Orang murni seperti ajaran taklim dan ajaran kitab fikih. Mencari ilmu itu ya seharusnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ilmu. Nah sampai sekarang itu dilarang ikut ujian negeri. Kalau ikut ujian negeri dikeluarkan, dimaksul. Ada beberapa contoh kawan-kawan saya yang dikeluarkan gara-gara ikut ujian negeri. Kenapa? Ini menuruni, mengikuti, meneladani bangunan makin yang memang independen, otonom, tidak mau menjadi subordinasi dari penguasa. Itu cirinya bangunan makin. Jadi para wali-wali itu punya ciri masing-masing. Itu nanti perlu jenengan pelajari. Gimana cirinya Mbah Sunan Kalijogo, ciri-cirinya Mbah Sunan Bonang, akhlaknya Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, itu apa semua, Sunan Muria, itu jenengan teladani. Karena masing-masing punya ciri khas. Nah, Sunan Kudus ciri khasnya adalah tenggang rasa. Kira-kira beliau ini adalah penerjemah paling baik hadis tadi itu. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mbah Mutamakin cirinya adalah tadi itu, mengganggu penguasa supaya penguasa tidak nyaman, supaya dia ingat, supaya dia sadar terus. Itu yang bisa saya ulas mengenai materi moderasi beragama. Moderasi beragama intinya adalah akhlak, karena Islam yang datang ke Indonesia pertama kali adalah akhlak. Akhlak menyatukan, akhlak itu membuat orang bersaudara. Karena itu makanya Kiai Said Agil Siraj, ketua PBNU yang lalu, beliau mengatakan, udahlah, orang itu di Indonesia itu sekarang ngaji itu yang paling banyak akhlak saja. Jangan kebanyakan ngaji akidah. Akidah itu sudahlah secukupnya saja. Akidatul awam sudah cukup itu. Karena kalau kebanyakan akidah itu bingung lagi. Pokoknya akhlak saja, akhlak, fikih sekedarnya supaya bisa sholat, bisa wudhu, bisa puasa, sudah cukup. Selebihnya ngaji akhlak. Ngaji akhlak saja. Karena akhlak itu memang cirinya itu adalah menyatukan orang, melembutkan hati orang, budi pekerti, refinement of the heart, memperhalus hati. Itulah akhlak. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan kata berkhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Karena di sini ada NU, ada Muhammadiyah katanya. Jadi billahi taufiq wal hidayah.